101.1 FM Radio Suara Menara Kasih yang dipancarluaskan dari Jalan Manado Nabire, Papua. Halo Sobat Swameka di mana saja berada. Kembali malam hari ini Oma obrolan malam hadir di tengah-tengah kita semuanya. Dan tentunya sebagaimana biasanya kehadiran Oma selalu ditemani oleh Opa. Baik Opa Agus maupun Opa Daniel Alexander. Nah, malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, Sobat Swameka, malam hari ini kita tidak terlalu lama menunggu hambanya, Bapak Pendeta Daniel Alexander. Ya, halo Opa. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan, apa kabar Opa Agus? Luar biasa. Puji Tuhan, termasuk semua saudara, Sobat Swameka dimanapun Anda berada. Ya. Ini yang dari Belanda, sudah nungguin dari tadi. Oh, halo Mita, Ibu Agatha, hayu. Yang di Amerika juga sambil kerja katanya. Oh ya. Ya, ada Yuli dan saudara yang lain, Vivi. Ya. Itu ya, luar biasa. Ya. Oke. Atau ini Nona sudah gabung atau belum Nona? Ya, dari Jayapura ini barusan kontak. Oh ya. Baik. Oke, kita pada topiknya persembahan yang benar. Saudara, ada kesalahan fatal dari gereja Tuhan. Mendengar kata persembahan itu langsung konotasinya uang. Oh, saya potong dulu. Pak Agus, Ibu Agatha langsung jawab, fine, baik-baik saja. Ya. Bikin saya kangen ulangi, nih. bikin kangen ya. Saya ulangi. Jadi persembahan itu nggak harus uang, salah besar. Nah, beberapa waktu yang lalu saya diundang sebuah gereja. Saya belum pernah diundang dengan tema khotbah yang sangat menarik. Dikatakan begini, bahwa persembahan yang paling baik untuk menolong banyak orang adalah waktu kita. Keren nggak itu, saudara? Iya. Nah, jadi waktu itu jadi persembahan juga. Hari-hari ini ada banyak orang egois. Artinya orang egois adalah waktunya habis untuk dirinya sendiri. Sehingga nggak ada waktu untuk Tuhan atau untuk orang lain. Nah, satu-satunya benda yang paling jahat dan suka mencuri dan menyita waktu kita, tolong catat, saya ulangi. Satu-satunya benda yang paling pintar menyita waktu kita dan yang paling jahat mengambil waktu kita adalah HP. Catat itu. Iya. Setuju nggak Om Agus? HP itu menyita waktu. Nah, saudara, persembahan itu lagi sekali nggak harus uang. Tapi hidup kita. Coba Opa baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Yahweh. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang benar itu tubuhmu. Oke, lanjut. Ya. Ayat yang kedua. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Ya. Izinkan saya berkata begini, Sobat Swameka.
adalah sebuah kejahatan. Saya ulangi, adalah sebuah kejahatan. Bahkan kejahatan yang paling jahat. Kalau kita bicara persembahan kepada Tuhan, itu dalam bentuk uang, dengan motivasi supaya Tuhan berkati aku. Ini sebuah kejahatan yang paling jahat. Iya. Itu Pak Agus ya. Iya. Berarti kita menganggap Papa kita di surga itu mata duitan. Karena kita beranggapan kalau aku memberi uang, baru dia berkati aku. Oh, itu penyesatan yang paling sesat, saudara. Ini menyedihkan sekali. Hari ini ada seorang teman, ya dia pengusaha, tapi juga pengkhotbah. Nah, tiba-tiba dia kirim saya satu tulisan yang gelitik sekali, saudara. Bentar, saya cari ini ada di mana tadi saya siapkan. Saya tanya, siapa nulis itu? Aku, katanya. Bagus sekali tulisan, sebentar ya. Saya cari ini. Judulnya nantang. Gereja Uang Indonesia. Jadi bukan gereja Kristen Indonesia, bukan gereja Betel Indonesia, tapi gereja Uang Indonesia. Khotbahnya selalu, ini ciri-ciri gereja Uang Indonesia. Khotbahnya selalu soal uang. Temanya selalu soal kekayaan. Apapun yang terjadi, sekalipun pandemi COVID-19, selalu pesannya uang. Inti pesan mimbar tentang kemakmuran dan berkat-berkat materi. Teologinya berpusat kepada kenyamanan dan kenikmatan karena uang. Rapat pengurus bahasanya aset gereja dan rekening bank. Nubuatannya juga uang. Dan karena uang. Soal uang. Ributnya juga soal uang. Dari penciptaan, Tuhan tidak menciptakan uang. Uang diciptakan manusia sebagai alat tukar, benda mati, dan hanya alat. Manusia lahir tanpa apapun dan mati tanpa apapun. Uang tidak dibawa mati. Amanat agung Tuhan Yesus. Beritakanlah Injil Kerajaan, bukan Injil uang atau soal berita kekayaan. Keren ya tulisan ini. Nah, ternyata penulisnya itu yang nulis buku biografi saya. Saya tanya, ini dapat dari mana? Nah, maka itu saudara-saudara, Ibu kata nyambung. Betul sekali itu. Ya. Jadi, saya ulangi. Adalah sebuah kejahatan yang paling jahat. Kalau orang Kristen murid Yesus membawa persembahannya ke gereja dengan motivasi supaya Tuhan berkati aku. Oh, itu kejahatan. Karena kita menganggap Tuhan kita mata duitan dan bisa disuap dengan duit dan bisa dibeli dengan duit. Berapa waktu yang lalu, Opa Agus pasti ingat juga. Datang dari Indonesia, datang ke Indonesia, saya berkata dia orang gila. Katanya dari India. Saya nggak tahu dari mana. Dan di mana-mana dia itu selalu nantang orang Kristen. Karena dia bukan Kristen dan dia benci Kristen. Tantangannya cuma satu. Tunjukkan kepada saya satu ayat saja di kitab suci Anda yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Saya mengerti maksud, oke? Nah, saya berkata dia orang gila. Nah, sedihnya banyak orang Kristen terpengaruh. Saudara, saya akan berkata soal persembahan untuk menjawab Yesus itu adalah Tuhan. Begini, semua agama di dunia, saudara, semua agama selalu bicara soal persembahan. Entah itu berbentuk bunga, berbentuk sesajen, berbentuk wangi-wangian, bentuk apa saja lah. Semua agama di dunia
pasti bicara soal persembahan. Nah, bahkan dalam animisme ada sebuah kepercayaan di hidup manusia bahwa yang disembah, yang dipuja, yang dibaik-baikin itu harus dewa yang jahat. Kenapa? Ini teori animisme ya. Kenapa? Sebab konsep nenek moyang manusia yang sudah baik itu tetap baik, nggak perlu dibaik-baikin, dia tetap baik. Tapi yang jahat harus dibaik-baikin supaya tidak jahat pada kita. Iya. Nah, itu animisme dan itu kepercayaan nenek moyang kita. Nah, rupanya ini terbawa ke dalam gereja. Sehingga tidak sedikit gereja menantang kita beri persembahan. Dan biasanya berupa uang. Mulai hari ini kita harus merubah konsep ini. Tolong dicatat. Catat dan betul-betul catat. Karena bapak-bapak masuk soal uang. Tolong catat. Tuhan tidak pernah butuh uang. Bapak setuju? Sangat setuju. Dia nggak butuh uang, saudara. Oke, tentang orang gila itu. Buktikan kalau Yesus Tuhan. Nah, saya buktikan begini. Kenapa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang hampir tidak pernah bicara persembahan. Bahkan kemarin malam saya disinggung soal perpuluhan, bukan? Iya. Saudara, patokan saya adalah Tuhan Yesus. Bukan perjanjian lama. Iya. Begini maksud saya. Kalau ada gereja yang khotbahnya perpuluhan melulu, saya cuma minta, pernahkah Tuhan Yesus memerintahkan kita memberi perpuluhan? Jawabannya tidak. Di 4 Injil, Tuhan Yesus tidak pernah bicara minta kita memberikan perpuluhan. Bertobat harus. Hidup kudus wajib. Taat mutlak gitu. Mengampuni, wah itu segala-galanya. Itu perintah-perintah yang Tuhan Yesus sering katakan. Tapi perpuluhan tidak satu kali pun dia merintah. Dia ngomong pernah. Itu menegur orang Farisi, imam-imam tentang perpuluhan. Tapi dia nggak nyuruh. Patokan saya yang kedua itu Rasul Paulus. Maaf, bagi jemaat orang Kristen yang suka ditodong, kalau saya berkata, tidak sedikit pendeta merampok uang jemaat dengan mengkhotbahkan ayat perpuluhan. Apalagi pakai ancaman, ada belalang pelahap. Belalang yang menghabiskan kekayaan. Salah, itu perampok pakai ayat Alkitab. Nah, jadi Rasul Paulus pun dari 27 kitab perjanjian baru, Paulus menulis 14 kitab, jadi 51%-nya. Nah, dari 51% kitab perjanjian baru, Rasul Paulus tidak ada satu kali pun menyuruh kita memberi perpuluhan. Jadi kesimpulannya, perpuluhan tidak penting. Mau beri-beri, Tuhan nggak pernah minta. Nah, ini jawaban saya, Yesus itu Tuhan. Dengarkan. Yesus itu Tuhan, tidak perlu pengakuan dari mana-mana. Dia tetap Tuhan. Iya. Betul nggak, Pak? Iya, sangat setuju. Nah, Presiden Jokowi itu presiden. Nggak perlu diganggu-gugat, nggak perlu minta bukti. Dia memang presiden. Dia bisa ngatur negara ini, buktinya maju. Yesus itu Tuhan, buktinya. Alam semesta, semua tunduk pada perintahnya. Gitu Tuhan. Ingat, angin dan badai aja, angin laut aja tunduk. Orang mati bangkit, 4 hari mati. Apa nggak cukup membuktikan dia Tuhan? Jadi nggak perlu ada pengakuan. Coba sebut yang lain-lain. Enggak bagian orang mati? Enggak, malah mati sendiri. Nah, yang kedua ini paling penting. Kalau saudara mengenal orang kaya, dia punya pabrik apa saja. Pabrik mobil dia punya, pabrik komputer dia punya, pabrik garment dia punya, pabrik sepatu dia punya,
pabrik makanan dia punya, pabrik apa saja dia punya. Nah, Anu enggak orang yang sudah sekaya itu kita beri sesuatu. Malah kita bingung kalau mau beri. Betul tidak? Kalau kita diundang pesta, mantu anaknya menikah, atau pesta ulang tahunnya, bingung nggak kita ngasih kado apa? Betul nggak, Pak? Iya. Dia punya semua, karena dia bisa buat semuanya. Nah, buat saya, Yesus itu Tuhan, karena dia bisa buat sesuatu. Segala sesuatu. Bahkan tanpa dia, nggak ada sesuatu pun yang terjadi. Nah, bayangkan, kalau Yesus adalah Tuhan seperti itu, persembahan macam apa yang kita bisa beri kepada dia? Apalagi cuma bunga-bunga, cuma wangi-wangian buatan manusia, dia nggak butuh. Maka itu persembahan yang benar, bukan uang, bukan materi, tapi hidup kita ini. Itu. Maka itu jangan bicara soal uang, soal materi kepada Tuhan. Karena dia bisa ciptakan segala sesuatu. Dan dia punya segala sesuatu. Apa yang kita bisa beri lagi kepada dia? Apa lagi yang dia butuhkan dari kita? Sama sekali tidak ada. Itu disebut Tuhan pencipta segala sesuatu. Nah, lalu bagaimana kalau kita memberikan persembahan? Jadi kita sudah tahu, sudah baca di Roma 12. Tubuh kita, hidup kita ini jauh lebih penting. Supaya dia pakai kita untuk melakukan kehendak-Nya. Itu yang menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup kita. Oke, Opa Agus dulu. Benar. Apa yang disampaikan oleh Opa Daniel malam hari ini menekankan bukan sekunder, material sekunder, tetapi material yang primer, yaitu tubuh kita, hidup kita adalah persembahan yang benar. Seringkali orang itu justru menekankan sesuatu yang di luar dari hidupnya, seperti materi yang dipersembahkan atau benda yang dipersembahkan. Padahal yang ternilai, yang bernilai, yang tertinggi, yang tidak bisa ditukar adalah dari dia, yaitu tubuh kita. Oleh karena itu sobat Sameka yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita mempersembahkan, yang benar adalah diri kita terlebih dahulu. Apakah kita benar? Nah, itulah sebabnya malam hari ini temanya persembahan yang benar adalah untuk menolong kembali, untuk membawa kita kembali kepada kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan, yaitu hidup kita. Nah, persoalannya begini, Opa Daniel. Seringkali orang sudah terbiasa dengan budaya. Contohnya umpamanya, kalau tidak membawa sesuatu kepada Tuhan di gereja, sehingga orang pergi gereja itu sibuk dulu menukarkan uang atau bagaimana, sehingga kalau tidak memberikan uang di dalam kolekte dia merasa bersalah. Bagaimana, Opa? Kasihan jemaat Tuhan. Aduh, saudara, lagi sekali, jangan punya konsep Tuhan butuh uang kita. Dan memang sampai hari ini masih ada orang Kristen mau ke gereja, mampir ke warung dulu, tukar uang untuk beri persembahan. Apalagi kalau gereja itu kantong persembahannya lebih dari satu. Ada warna merah, warna hijau, warna biru, warna kuning. Pusing. Begitu banyaknya. Nah, jangan punya perasaan itu. Kalau kita tidak memberi persembahan berupa uang, itu rasa tertuduh. Justru itu salah besar. Bahkan tidak sedikit, maaf, yang pernah ngalami itu bertobat. Ada. Lagi di Papua, ada. Aduh, aku hari ini sibuk, nggak bisa ikut kebaktian. Tolong titip persembahan ini. Lu pernah tahu nggak Pak Agus adalah begitu? Dulu saya pernah kok.
Aduh, ampun itu. Nah, Dulu terus, pernah. oh pernah. Nah, terus saya itu kaget. Loh, akhirnya saya selidiki. Kenapa ada orang tidak ke gereja, tapi titip? Saudara ini jahat betul. Iya. Karena merasa kalau sudah memberi persembahan di gereja, aman. Mau buat apa saja Tuhan diem. Karena aku sudah kasih duit. Ya kan kurang ajar ini. Ini satu kejahatan. Iya. Bahkan saya menemukan sebuah konsep. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan yang masih khotbah soal uang dan uang dan uang dengan kata, oh itu berkat Tuhan. Hari ini kita harus bertobat total. Iya. Begini firman Tuhan. Segala sesuatu yang masih ada hubungan dengan uang dan bisa didapat karena uang, dibeli oleh uang, itu bukan berkat Tuhan. Itu hukum alam. Catat, semua yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang nggak bisa didapat dengan uang. Itu baru berkat Tuhan. Yeah. Ini konsep penting. Saya ulangi lagi. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketika sesuatu masih bisa dibeli dengan uang, itu bukan berkat Tuhan. Itu wajar. Ada uang bisa beli sesuatu. Maka itu ada tulisan bagus, tapi nggak tahu siapa penulisnya, tapi itu sudah diterjemahkan ke ratusan bahasa. What money can buy, itu bahasa Inggrisnya. Apa yang bisa dibeli dengan uang? Orang bisa beli buku-buku yang mahal, tapi orang nggak bisa beli kepandaian. Orang bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi uang nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Uang bisa beli vitamin-vitamin, suplemen-suplemen, obat-obatan yang mahal, tapi uang nggak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli alat-alat entertain, alat-alat hiburan yang ratusan juta, bahkan miliar. Tapi uang nggak bisa beli sukacita dan bahagia. Iya, Opa Daniel Alexander. Benar. Itu dia. Maka itu kalau bicara tentang Tuhan, jangan disambung dengan uang. Iya. Justru Tuhan dengan uang itu seperti minyak dengan air, nggak bisa ketemu. Kalau dikocok-kocok, nggak nyampur. Iya. Itu masalahnya. Matius 6:24 jelas. Iya. Tuhan itu saingannya uang. Iya. Musuhnya Tuhan itu uang. Matius 6:24. Maka itu kita harus hati-hati dengan uang ini. Jadi kalau kita bicara persembahan yang benar, sama sekali bukan uang. Iya. Oke, lanjut Opa. Ya, dapat salam dari Bapak Andreas Kristandai dari Semarang. Oh, apa kabar? Ini senior ini. Hamba Tuhan senior. Beliau tanya, iki suarane sopo gitu. Pak Andreas, udah lama nggak ketemu ini. Iya. Baik, saya baca Matius 6 ayat 24 ya, Opa ya. Oh, silakan. Ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Yahweh dan kepada Mammon. Nah, saudara garis bawahi kata mengabdi. Artinya menghamba. Ya, membuat Yesus jadi Tuhan. Tapi dia berkata, kita tidak bisa mengabdi, menghamba kepada dua Tuhan. Jadi di dunia ini ada dua Tuhan. Saudara. Tuhan itu sama dengan Tuhan, Lord. Ya. Nah, Tuhan yang pertama itulah Yesus.
Tuhan kedua itulah uang. Ini ayat memberitahu kita, uang dan Tuhan itu nggak bisa nyatu. Itu lawan berat, saudara. Lawan berat. Jadi kiranya mulai hari ini, jangan menyampur uang dengan Tuhan. Nah, tapi saya ambil sisi sebaliknya. Bagi yang pelit, senang dengar ini, pasti nggak akan memberi persembahan lagi. Oke. Nah, sekarang Om Agus bacakan Markus pasal yang ke-12 ayat 44. Nah, begini konsep Tuhan. Kalau kita menuhankan Yesus, maka uang itu harus kita buat seperti Markus 12 ayat 44. Ya, siap. Wah, ini keren sekali. Ayat 44, demikian bunyi firman Tuhan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ayo, siapa yang pernah melakukan ayat ini 100%? Maaf ya, saya cuma ngomong. Kenapa ayat ini hampir nggak pernah dikotbahkan oleh pendeta di gereja? Karena tidak akan ada hamba Tuhan berani khotbah ayat ini sebelum dia melakukan. Iya. Yeah. Yeah. Saudara, istri saya jadi saksi. Anak-anak saya yang banyak jadi saksi. Maaf ya, bukan saya mau bicara apa enggak. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Saya oleh anugerah Tuhan melakukan ayat itu. Yeah. Ini konsep yang penting dalam hidup. Kenapa saya bisa buat itu? Karena saya cuma punya satu Tuhan dalam hidup, yaitu Yesus. Amin. Karena saingan Tuhan itu adalah uang, maka saya suka ambur-amburkan uang. Supaya saya tidak menuhankan dia. Iya. Oke. Ada lagu yang sering dinyanyikan di gereja. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Saya sering ngajak orang Kristen guyon. Ya, coba kalau Opaku setuju, tertawa atau ngomong setuju gitu ya, terserah. Saya pesan kepada semua orang Kristen, kalau uangmu lagi banyak, jangan nyanyi lagu ini. Kenapa? Loh, kenapa Pak kok tertawa? Karena dia nggak khawatir. Iya. Loh, maka itu kalimat itu bagus. Satu-satunya yang ku andalkan. Itu kan hanya Yesus seharusnya. Saudara, renungkanlah. Kalimat di lagu itu akan berarti 100% di hidup kita. Ketika kita bokeh. Ketika kita nggak punya uang, lagu itu hidup, saudara. Yeah. Kita bisa menyanyi sambil terharu. Tapi kalau lagi uang banyak, jangan nyanyi lagu itu. Kita jadi orang munafik. Iya. Belum kenapa begitu? Nah ini. Iya. Ternyata orang yang uangnya masih banyak dan sedang banyak untuk berharap Tuhan 100%. Iya. Itu mustahil bin mustajab. Maaf. Belum betul enggak? Iya. Padahal Tuhan ingin kita berharap dia 100%. Jadi untuk bisa berharap Tuhan 100%, itu waktu nggak ada duit, saudara. Maka itu saya tekankan, jangan ngomong uang dicampur dengan ngomong Tuhan. Nggak bisa, ini minyak dengan air. Kemarin pagi, orang di Nabire, ini pengusaha di Nabire, mudah-mudahan dia ikut dengar juga. Dia lagi kecewa dengan seorang temannya. Ini masalah uang.
Terus saya tanya, kenapa? Nah, ini loh saudara, saya bilang begini. Uang itu nggak punya saudara, dan uang itu nggak punya agama. Ngerti nggak bagus konsep ini? Iya. Saudara kandung saudara bisa jadi musuh ketika bicara tentang uang. Iya. Maka itu uang itu nggak ada saudara, dia nggak punya saudara. Artinya begini, walaupun dengan kakak kandung, adik kandung, kalau bicara uang harus hitam di atas putih. Orang tua dengan anak pun, kalau urusan uang, saya bilang, ini papa dengan anak, nggak bisa. Harus saklek, orang Jawa, orang Belanda bilang. Jelas hitam di atas putih. Kalau bicara uang, jangan ada tambah. Ini kan untuk pelayanan. Awas kamu. Uang itu nggak kenal pelayanan, sudah uang itu jahat. Betul nggak, Om Agus? Iya. Jadi nggak ada, uang itu nggak punya saudara, uang itu nggak punya agama. Catat. Ih, ngeri sekali uang. Oke, ada yang sudah masuk WA-nya, bagus. Ya. Dalam pelayanan kan pasti membutuhkan uang. Begitu tanya apa itu yang bertanya. Bagaimana mungkin pelayanan tanpa uang? Tolong mungkin bisa dibantu Opa Daniel. Ya. Nah, ini konsep yang salah. Saya ulangi lagi. Uang nggak punya saudara dan nggak punya agama. Pelayanan itu butuh uang. Jelas. Buktinya, saya masuk ke Papua, kalau nggak ada uang, nggak mungkin bisa bangun sekolah sebesar ini. Yeah. Tapi masalahnya, uang itu jangan dijadikan segala sesuatu. Banyak orang punya bersaksi, waktu kami masuk Nabire nggak tahu apa-apa. Itu bisa berkati. Ketika kita tidak mendahulukan uang, tapi tetap mendahulukan Tuhan, maka fasilitas itu akan ikut. Oke, untuk pelayanan ya. Bagus bacakan Yohanes 1 ayat 1. Juga kalau ada warga Nabire, Yohanes 1 ayat 1. Yeah. Kalau ada warga Nabire yang ikut mendengar juga dan punya pertanyaan, kenapa pesat bisa maju seperti ini? Padahal kalau dipikir pesatnya ini pendatang baru dibanding yayasan-yayasan pendidikan yang sudah ada di Nabire. Nah, ini jawabannya sobat Somek yang di Nabire. Kalimat ayat 1 Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Nah, yang bertanya, bagaimana kalau pelayanan itu perlu uang? Jelas tahu. Nggak mungkin kalau nggak ada uang. Pesat bisa seperti ini di Nabire. Suameka perlu uang. Tapi segala sesuatu harus dimulai dengan firman, bukan dengan uang. Iya. Itu bedanya. Kalau kita memulai dengan uang, itu tadi judulnya Gereja Uang Indonesia. Tapi kalau kita mulai dengan firman, maka firman itulah Yesus yang dipermuliakan. Karena semuanya dengan firman. Kalau kita mulai dengan uang, maka dikit-dikit harus bicara uang, dan uang. Enggak. Nah, itu sebabnya janda itu bisa memberikan seluruh nafkahnya, seluruh miliknya. Karena buat dia Tuhan itu segala-galanya. Nah, begini cara ngetesnya ya Opa Agus dan Sobat Suameka dimanapun Anda berada. Tuhan kita ini uang atau Yesus? Cara ngeceknya gampang sekali. Maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Seringkali saya berkata gini, ilustrasinya. Orang yang Tuhannya uang, bukan Yesus, itu nggak perlu pakai
tensi, tekanan darah, tapi cek saldonya saja. Kalau tiap kali saldonya banyak, tekanan darah normal. Tapi kalau saldo kurang, tekanan darah naik. Maaf. Berarti orang itu Tuhannya uang. Ya, betul ya, bagus. Maka itu kalau kita nggak punya uang tetap bersuka cita. Nah itu Tuhan kita bukan uang. Sehingga, loh kenapa tertawa? Sehingga kalau kita kehilangan uang nggak akan nangis. Kalau kehilangan Yesus kita nangis. Tidak istilah. Kedua, sukacita kita ditentukan oleh apa? Kalau kita bersuka cita, bahagia karena saldo lagi penuh. Tapi kalau saldo lagi kurang, kita sedih, kita cemberut. Nah, Tuhan kita uang. Yeah. Bahkan saya pernah buat riset, bagus. Kalau ada yang tersinggung, ya itu orangnya gitu aja. Anjing yang di rumah pun tahu loh. Kapan pemilik anjing itu punya uang dan nggak punya uang? Loh kok bisa? Begini ternyata. Anjing itu kan hafal suara motor atau suara mesin mobil bosnya. Ya. Yeah. Atau suara mesin nyonya. Ya, mesin motor. Suatu sore ada suara motor pulang. Anjing nguping. Oh, ini nyonya pulang. Dia diam dulu. Dia dengar. Kalau nyonya parkir motor baik-baik, buka pintu manis-manis, tutup pintu lembut, terus masuk rumah nyanyi-nyanyi muji Tuhan. Langsung anjing tahu. Ini lagi punya duit ini. Tapi kalau turun motor gubrak, buka pintu jeder, langsung anjing masuk ke kolong meja. Lagi nggak punya duit ini orang. Ngerti nggak bagus? Ya. Opa Daniel, ya. Ada radio itu dikecilin suaranya bergema. Oh, maaf. Ya. Udah jelas? Sudah jelas. Ya. Terima kasih Opa Daniel. Sama-sama. Ya. Jadi ukuran uang dengan Tuhan itu kentara sekali dalam hidup kita. Ya. Ayo kita hari ini, sekarang ini loh saudara, sekarang kita cek Tuhan di mana, uang ada di mana dari hidup kita. Nah kalau kita sudah bisa yakin bahwa Tuhan kita cuma Yesus, uang itu cuma pelengkap hidup, bukan tujuan hidup, maka memberi persembahan uang itu bukan beban lagi. Amin. Bukan beban. Amin. Oke. Ya. Ada yang masuk WA-nya? Di depan saya ada sebuah buku, yaitu kisah perjalanan seorang perempuan muda dalam pelayanan pesat ministry yang mengabdikan hidupnya untuk membangun generasi di pedalaman Papua. Judulnya Dari Boyolali sampai ke Ujung Bumi, yaitu Eni Suprihatin. Dan saya sungguh terharu karena dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, masuk ke pedalaman Papua. Mungkin Papi bisa memberikan sedikit cerita bagaimana dia mempersembahkan persembahan hidup yang benar. Terima kasih. Ya. Ibu Eni ini salah satu perintis pendidikan pesat di Wamena. Aduh, maka itu saya beri buku itu kok Pak Agus untuk satu kali bisa dibacakan ya. Bagus sekali. Iya, sangat bagus. Iya, jadi Ibu Eni ini sebetulnya nggak pengen ke sini, tapi karena ketaatannya, oke, sehingga dia mengabdikan diri bukan karena uang. Ya, nanti biar satu kali itu bagus bahan itu. Nah, termasuk kemarin, saudara, Papua berduka, Mission Aviation Fellowship maaf berduka, orang tua dari pilot Joycelyn berduka juga. Nah, sampai tadi ini masih banyak bahas tentang pilot ini. Baru take off 2 menit, ternyata ada masalah pesawat. Jatuh di Danau Sentani, tenggelam dan meninggal. Aduh, sedih sekali.
Nah, saya bicara banyak di grup-grup tentang, karena ini viral, koran-koran nasional masukkan berita Joycelyn. Nah, saya bicara kepada banyak orang, kalau mendengar profesi pilot, kelihatannya wah, bukan? Betul, pilot itu pasti gajinya mahal karena risikonya tinggi. Tapi saya beritahu kepada yang belum tahu, semua pilot MAF, pilot misi, itu nggak terima gaji. Pilot MAF itu justru cari gaji sendiri. Maka itu MAF tidak akan menerima pilot kalau tujuannya kerja, cari duit. Nah, ini yang unik. Maka itu Sobat Sumaika perhatikan. Jadi kalau sampai ada orang bergabung jadi pilotnya MAF, itu bukan dia digaji. Bahkan yang kerja di MAF pun ya cari uang sendiri untuk gaji dirinya sendiri. Maka itu pilot MAF ini sebelum berangkat jadi pilot harus punya sponsor dari luar, bukan dari MAF. Wah, kaget juga orang-orang yang baru tahu itu. Maka itu uang itu bukan segala-galanya. Yeah. Jadi Ibu Eni Supriyatin, Joycelyn dan banyak lagi yang lain nih, yang mengabdikan diri untuk ke Papua atau ke ladang misi yang lain. Saudara, ayo kita mulai melihat ini, uang bukan segala-galanya. Seperti yang berkali-kali saya bicara kepada semua anggota tim pesat, komunitas pesat. Kalau kalian ingin gabung dengan kami, itu karena lihat duitnya, pasti kecewa. Lebih baik jangan. Iya. Ya. Oke, itulah. Yeah. Bukan untuk itu, semuanya karena pengabdian. Jelas ya? Yeah. Ada yang masuk, Ya, Opa Daniel Alexander. Salam Opa dan Koden. Kalau perpuluhan dan persembahan nggak ada atau minim, terus pendetanya beli rumah dan mobil mewah dari mana? Soalnya kan pendeta itu full timer katanya. Ya. Oke. Ini yang menyedihkan sekali. Perpuluhan itu bukan untuk beli rumah, beli mobil, beli apa, bahkan untuk bayar listrik gereja pun tidak. Saya nggak akan bahas ayat-ayatnya, tapi cari di Alkitab. Setiap kali ada firman, ini khususnya perjanjian lama, perjanjian baru nggak ada. Bicara soal perpuluhan, pasti diakhiri dengan kata supaya mereka makan sampai kenyang. Yeah. Itu artinya perpuluhan itu untuk orang miskin bisa makan, untuk orang Lewi bisa makan. Jadi dengan kata lain, kalau pendeta itu sudah kaya dan makannya lebih-lebih, maka tidak perlu dikasih perpuluhan lagi. Kasih yang lain. Yeah. Nah, itu konsep Alkitab yang sangat luar biasa. Persembahan itu silakan beri. Tapi bukan. Oke, saya mau cerita. Saya pernah jadi gembala 13 tahun, saudara. 3 bulan pertama saya jadi gembala. Saya perang besar dengan bendahara. Karena oleh pengurus gereja ternyata bendahara nggak diganti. Bendahara lama. Perang betul. Tapi setelah masuk bulan keempat, dia bertobat. Sampai dia meninggal. Dia masih ingat bagaimana prinsip saya menjadi gembala. Jadi begini, begitu saya diserai gereja untuk mengembalakan, maka saya hapuskan kantong persembahan. Kaget bendahara. Loh, kita ini begini. Tenang dulu ya, tenang. Saya akan ngatur. Jadi, saya ganti. Di gereja itu ada 5 pintu. Pintu depan, ya, dan kiri kanan ada 2, 4. Jadi 5. Saya bilang, sediakan 5 kotak. Peti ya, taruh. Nah, begitu minggu pertama saya khotbah sebagai gembala, saya umumkan, saudara, ada peraturan baru. Mulai saya jadi gembala ini tidak ada kantong persembahan yang diedarkan. Agak keren. Yang memberi silakan beri, nggak beri juga nggak apa-apa. Wah, bendahara ribut. Pokoknya izinkan saya ngatur dulu. Nah, saya umumkan
kebutuhan rutin gereja ini adalah begini, listrik sekian, air sekian, kebersihan sekian, ya. Untuk itu sudah baku, sudah rutin. Nah, tolong yang mau berkorban untuk listrik, air semuanya langsung kasih ke bendara. Jangan masuk ke peti itu. Loh, jadi peti itu untuk apa uangnya ini? Saudara, saya tunggu. Ternyata minggu kedua saya jadi gembala. Langsung ada berita, ada jemaat yang masuk rumah sakit dan jemaat itu nggak punya uang. Nah, saya bilang, uang minggu lalu di peti ada berapa? Oh, ada sekian. Berapa biaya rumah sakit minggu kemarin tuh ini? Oh, sekian. Jadi kurang sekian. Oke. Jadi nanti kita pulang ibadah, masukkan ke peti persembahan kita, dan itu kita akan pakai untuk bayar rumah sakit. Saudara, kaget minggu depan diumumkan. Ternyata uang yang dihitung dari 5 peti itu untuk biaya rumah sakit lebih sekian kali lipat. Kaget mereka. Ternyata orang lebih banyak memberi daripada ditodong dengan kantong. Amin. Itu luar biasa. Nah, zaman saya jadi gembala dulu belum ada ATM, bank ini nggak ada, cuma BRI atau apa saya nggak kenal dulu. Jadi kami ada belangko wesel, ya yang muda-muda nggak tahu itu belangko wesel itu apa. Ya, Bagus masih ingat ya? Sangat tahu. Ya. Nah, di kantor bendara saya sediakan belangko wesel, dan saya sudah punya puluhan alamat pendeta-pendeta teman-teman saya yang ada di desa. Nah, selama saya jadi gembala, uang kas nol. Itu buat ke bendara ribut. Perhatikan, nol. Loh, kalau nol gimana? Saya bilang, seringkali gereja ribut kalau ada kas. Begitu ada saldo, ini ribut. Maka itu saya nolkan terus. Serius, 13 tentu aman. Pokoknya kalau ada perlu langsung diumumkan hari Minggu. Sekarang kita perlu begini. Nah, di tengah-tengah minggu, kalau ada keperluan mendadak, saya pakai Kisah Rasul pasal yang ke-6 atau ke-7 ya. Saya pilih 7 orang yang saya anggap mampu di gereja itu. Begini, kalian mampu atau ada uang. Seandainya di tengah-tengah minggu ada keperluan mendadak, kita nggak bisa kumpul tunggu hari Minggu. Gereja pinjam uang kalian bertujuh. Nah, terserah. Kalian mau dibalikin atau tidak urusan kalian. Pokoknya kalian 7 selalu akan saya minta kalau ada keperluan mendadak hari Minggu. Ngerti ya maksudnya saudara ya? Iya. Mereka siap. Luar biasa saudara. Tuhan selalu nolong. Satu kali kami dapat surat ya dari satu desa di daerah Jawa Tengah Utara. Lalu sepeda zaman itu belum motor, masih barang mewah sekali. Sepeda ontel itu sepeda angin. Yeah. Saya bacakan di jemaat saudara, ada saudara kita di desa ini perlu sepeda. Waktu saya jadi gembala, harga sepeda waktu itu kira-kira Rp7.000. Waktu itu loh saudara, tahun 80-an. Saya cuma bacakan. Nah, hari ini kita akan kumpulkan persembahan untuk beli sepeda. Saudara tahu ketika uang itu dihitung, kami bisa dapat 8 sepeda. Nah, bendahara tanya, ini uang sisanya untuk apa? Saya bilang, ya belikan sepeda semua. Tadi kita mintanya sepeda. Loh, yang dimintakan cuma 1. Nggak apa-apa, simpan aja di gereja. Pasti ada yang perlu. Saudara, 7 sepeda itu habis nggak sampai sebulan. Nggak tahu dari mana ceritanya. Ada berapa pendeta di desa lain perlu sepeda, ya tinggal dikirim aja. Nggak usah repot. Nah, Bagus itu saya lakukan selama 13 tahun. Jemaat aman. Dahsyat. Akhirnya persembahan lebih-lebih terus. Karena kami terbuka. Nah, ini loh yang luar biasa. Jadi kita perlu. Justru kalau gembala takut kekurangan betul. Jadi selama saya jadi gembala itu luar biasa gereja itu. Surplus terus. Beri. Pokoknya nggak boleh ada kas. 0 terus. Wah,
teman-teman akhirnya bukan cabang gereja kami, tapi ratusan gereja bisa kami support tahun zaman itu, saudara. Dan jemaat itu selalu diumumkan, tiap minggu kami umumkan. Gereja ini yang terima, gereja itu yang terima, dapat ini, dapat itu terus. Dan sungguh bagus, jemaat itu memberinya luar biasa. Puji Tuhan. Ya, lanjut. Puji Tuhan. Ini saya membaca WA jadi ketawa, Opa Daniel. Karena ada komentar, gembala-gembala langsung radionya dimatiin. Aduh, jangan. Jangan dimatiin dong. Aduh, ini penting. Ada yang bercanda. Oh, iya. Rekan-rekan gembala saya jamin nggak akan kekurangan. Akhirnya berapa gereja di Surabaya zaman itu mengikuti cara saya. Dan saya diberkati luar biasa. Karena jemaat tahu saya pun terbuka keuangan saya. Maka itu gereja kalau kita terbuka dengan jemaat makin rajin memberi kok. Nggak akan takut. Amin. Ada pertanyaan? Ada yang masuk? Banyak. Oh, banyak. Mana. Yang pertama, amin, puji Tuhan, ini firman luar biasa. Kalau Koden yang ngupas firman pasti puas banget. Karena Koden hidupnya yang saya tahu tidak pernah kompromi dengan uang, malah musuh. Makanya dompet Koden kosong terus. Ini yang sangat tahu Koden. Tapi Swameka makin menjadi berkat. Hebatnya Tuhan Yesus memang luar biasa. Kemudian ada yang lain. Malam Opa Daniel mau tanya aja, seandainya saya punya berkat memberikan sembako untuk hamba Tuhan, diperbolehkan tidak? Karena setelah mendengar firman Tuhan malam ini perpuluhan tidak ada. Sebab saya sudah terbiasa memberikan perpuluhan tiap bulan. Nah, ini pertanyaan. Tetap berikan, nggak apa-apa. Ya. Tapi dengan motivasi. Oh. Bukan supaya aku diberkati. Ya. Bukan itu. Kedua, bukan motivasi takut kena kutuk, ada belalang pelahap. Bukan. Ya. Beri tanpa motivasi apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Ya, jadi jangan takut untuk memberi. Lanjut. Ya. Tiap bulan silakan, nggak apa-apa. Tetap yang memberikan perpuluhan tetap berikan gitu ya. Iya. Jadi jangan salah tangkap. Iya. Jadi jangan cuma perpuluhan. Iya. Tuhan itu mintanya 100% kok kepada kita. Iya. 100% ya dia minta. Terus. Malam Opa, ini minta rekamannya karena terputus-putus suaranya katanya. Gitu. Oke. Tapi ada pendeta yang jawab, kalau saya nggak matiin radio loh, itu seorang pendeta. Pak Harto. Kita mau belajar ini. Iya. Nah, silakan dilanjutkan Opa Daniel. Terima kasih. Ya. Siapkan 2 Korintus 8, Opa Agus. Ya. 2 Korintus 8. 8 ya, sebentar. Saya terangkan dulu. Kita tidak akan bisa mengerti hati Tuhan tentang uang kalau kita tidak memisahkan uang dengan Tuhan. Itu nggak bisa dicampur. Saya ulangi Sobat Swameka, dari dulu selama saya jadi hamba Tuhan, ini masalah uang ini ribut terus di dalam gereja karena kita tidak memisahkan antara uang dengan Tuhan. Nah, selama ini gereja menyampur aduk. Pokoknya kalau bicara pelayanan, bicara Tuhan, harus ada uang. Ya, itu salah. Ya. Kita harus merevolusi diri. Saya berkata lagi. Amin. Kita harus siap direvolusi. Amin. Pokoknya kalau bicara uang, jangan bicara Tuhan. Kalau kita mau bicara Tuhan, ya harus Tuhan. Kalau mau bicara uang, ya bicara uang. Saya ulangi lagi, uang tidak punya saudara dan tidak punya agama. Catat itu baik-baik. Uang itu untuk urusan hidup sehari-hari. Ada yang tanya tadi, ya, dari masuk ke WA saya,
Tapi kira tidak terjawab. Jadi gimana? Gereja kan perlu maintenance program, yaitu umumkan pada jemaat. Silakan beri. Begitu selama 13 tahun saya jadi gembala, nggak pernah ada masalah apa-apa. Oke. Ayat yang ke-8, Pak Agus. 2 Korintus 8 ayat 9. Ayat 9. Ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, kalau saudara tetap mau bicara uang untuk pelayanan, berani nggak menggunakan 2 Korintus 8 ayat 9? Kalau kita nggak berani menggunakan 2 Korintus 8 ayat 9, bicara uang di dalam pelayanan, lebih baik nggak usah bicara. Karena nggak cocok dengan hati Tuhan. Loh kok bisa? Nah, 2 Korintus 8 ayat 9. Uang itu bagi Tuhan Yesus, bukan untuk Tuhan Yesus. Aneh bukan? Saya ulangi. Uang bagi Tuhan Yesus itu bukan untuk Tuhan Yesus. Sama seperti istri saya tahu, anak-anak saya tahu, anggota tim tahu. Kalau saya dapat uang, itu bukan untuk saya. Langsung saya keluarkan untuk pelayanan. Maka itu banyak orang tahu, saldo saya itu sering nol. Karena saya itu diberi perasaan oleh Roh Kudus. Kalau di ATM saya masih ada saldo, saya itu merasa berdosa. Karena yang perlu itu masih banyak. Kok saya simpan? Aneh bukan perasaan ini. Itu memberi perasaan itu. Nah, ayat ini saya pakai. Jadi Tuhan Yesus itu kalau ada uang, dia langsung bagi ke orang-orang miskin. Supaya orang-orang miskin itu jadi kaya. Coba Pak Agus bacakan pelan-pelan tentang konsep Tuhan Yesus di 2 Korintus 8 ayat 9. Nanti saya akan putus-putus untuk bacanya. Ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan. Nggak gini kata. Kamu ganti saya. Ya. Karena saya telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu kasih karunia-Nya? Bahwa Ia yang oleh karena saya menjadi miskin, sekalipun Ia kaya. Luar biasa. Terus? Supaya saya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, ini loh saudara yang Tuhan ingin. Kalau bicara uang loh ya. Tolong perhatikan lagi sekali. Supaya nggak salah paham. Kalau kita bicara Tuhan itu kaya. Betul. Nggak ragu-ragu saya. Emas perak. Dunia ini dia punya semua. Tapi konsepnya kalau Tuhan punya uang. Ini Yesus. Sebab kita telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Apa bentuk kasih karunia-Nya? Dia itu kaya. Tapi waktu ketemu saya, ketemu saudara, dia langsung jadi miskin. Sebab dia beri semua kekayaannya. Supaya kita kaya. Oleh karena kemiskinannya. Jadi kata kunci di ayat 9, 2 Korintus 8 itu kalimat terakhir. Supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yeah. Maka itu gereja-gereja yang kaya, pendeta-pendeta yang kaya raya, saudara tidak layak untuk tetap kaya. Kalau di dalam anggota gereja saudara masih ada orang miskin. Menurut 2 Korintus 8 ayat 9. Ini luar biasa. Jadi kalau kita punya uang langsung perkaya orang lain. Terus begitu, terus begitu. Ini konsep Tuhan. Oke? Yeah. Kisah Rasul 4, mulai ayat 32. Itu sudah dibaca malah beberapa ayat, tapi ini penting. Ulangi lagi. Nah ini caranya. Kisah Rasul 4 ayat 32.
Demikian bunyi firman Tuhan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Nah, ini Tetapi loh. Ini gereja yang benar. Nggak ada. Terus tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Terus 33. 33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, apa itu bentuk mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah? Ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Halo, mau nggak kita praktekkan gereja yang benar seperti ini? Maka itu saudara, ketika banyak orang salah konsep dengan pengajaran yang saya sampaikan, tetapi gereja kan perlu pembiayaan, betul. Tapi dengan ini jelas nggak? Saya jadi gembala 13 tahun, nggak pernah kekurangan. Karena yang rutin saya sudah sediakan. Ya udah bayar aja yang rutin. Kalau ada keperluan, langsung minta. Dan lebih-lebih. Kita nggak usah takut para gembala. Lakukan konsep itu. Nah, Kisah Rasul 4 itu kami hidupi betul-betul di Nabire. Semua kita terbuka. Yeah. Bahkan saya, suami istri, maaf ya saudara, saya cerita ini. Kalau kami pergi, nggak ada di rumah. Kami tuh nggak pernah bawa kunci rumah, nggak pernah bawa kunci kamar, nggak pernah bawa kunci almari. Semuanya kami tinggal. Kami suka berbagi. Pokoknya Kisah Rasul 4. Pokoknya firman yang saya temukan, saya langsung praktekkan. Dan semua anggota tim tahu. Bahkan ATM saya cepenya sama semua orang tahu semua. Punya hak untuk ngecek. Kesaksiannya Pak David Tutu dari Makassar. Iya, makanya itu nggak cuma semua orang, hampir semua tim di Nabire tahu. Ini yang luar biasa, saudara. Maka itu kalau kita mau bicara uang, jangan nyambung tentang Tuhan. Bedakan. Tapi kalau saudara berkata Yesus kaya, betul. Tapi dia berani berbagi. Nah, apa artinya memberi sampai miskin? Itu artinya memberi sampai nol. Maka itu tadi saya bacakan, Markus 12:44, janda itu memberi seluruh nafkahnya. Segala miliknya. Iya. Nah, maka itu saya nggak pernah khotbah perpuluhan. Karena cuma 10%. Dikit sekali. Bahkan saya marah. Jadi kalau kamu sudah memberi Tuhan 10%, lalu kamu pakai sepos-pos 90%, itu jahat. Betul tidak? Iya. Karena banyak orang berkata, kalau saya bisa memberi 10%, aku aman buat apa saja. Karena Tuhan sudah aku beri. Jahat sekali. Oke, ada yang masuk lagi? Ada. Nah, ini pertanyaan silakan. Yang sejak tadi belum sempat terbaca. Opa, apakah perpuluhan harus diberikan ke gereja tempat kita ibadah, atau bisa diberikan kepada gereja lain atau hamba Tuhan yang lain? Ya, bagus, siapkan Ulangan 26 ayat 12. Pokoknya perpuluhan itu enggak untuk gereja dan enggak untuk hamba Tuhan saja. Ya. Maka itu ributnya antar gereja, Ulangan 26 ayat 12. Ya. Ributnya antar gereja, kalau ada anggota yang kaya dari satu gereja, pindah ke gereja lain itu pasti perang. Tapi kalau yang pindah itu jemaat miskin, nggak diributin. Maaf saya ngomong. Itu. Oke, silakan baca. Ya.
Itu fakta. Saya pernah Nah, fakta. melihat sendiri rapat pertemuan perkumpulan pendeta-pendeta di sebuah kota di Jawa Timur. Pendeta satu dengan pendeta yang lain itu di rapat itu padu itu apa ya? Bertengkar. Dan yang satu menceritakan, aku sudah susah payah dari dia cara hidup yang lama, dia menjadi hidup yang baru dan kemudian jadi kaya. Enak aja kamu pendeta ngambil. Jadi seru. Malu kita ini. Iya, saya bacakan. Ulangan 26 ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan perpuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi. Nah, maka haruslah engkau. Jadi yang punya perpuluhan yang bagi, bukan silakan ke gereja atau gereja bagi, salah. Haruslah engkau. Ulangi lagi, bagus kata itu, tekankan. Maka haruslah. Ulangi. Sebentar. Maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi. 2. Orang asing. 3. Anak yatim. 4. Dan kepada janda. Nah, terus. Supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Jadi hamba-hamba Tuhan, kenapa gereja hampir nggak ada pendeta yang rajin khotbah perpuluhan? Khotbah ulangan 26 ayat 12. Karena kalau pendeta khotbah ini jemaatnya jadi pinter, maka jatah perpuluhan gereja pendeta tinggal 25%. Maaf, ada jelas ayat ini. Jadi, saudara yang bertanya tadi, saudara punya hak bagi keempat kelompok orang ini. 1, orang Lewi, jelas hamba Tuhan. 25%. 25% yang kedua, cari orang asing. Siapa itu orang asing? Orang asing itu bukan Kristen. Orang yang merantau dari tempat lain ke tempat kita. Itu orang asing zaman dulu. Yeah. 3, anak yatim. 4, janda. Ya bagi sendiri. Yeah. Jelas ya? Yeah. Ada lagi? Ada. Tanya. Malam Opa, saya jemaat baru di sebuah gereja. Saya baru melihat seorang ibu gembala turut menghitung uang persembahan. Setelah dihitung langsung dimasukkan ke dalam tas tanpa mengumumkan jumlahnya. Awalnya saya heran, tapi rasa kepo saya bertanya ke salah satu ibu dan saya dapat jawaban sudah biasa itu. Yang saya ingin tanyakan, apa itu dibenarkan? Kalau saya menegur ibu gembala itu, apa saya salah? Karena saya merasa itu tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Mohon penjelasannya, Opa. Ya, jelas salah. Tapi itulah faktanya. Ada gereja sampai hari ini. Jemaat itu aset. Gereja itu bisnis. Maka itu ketika ada COVID-19 ini, nah gereja punya kebiasaan. Hari Minggu itu adalah buka toko. Maaf berkata. Wah, kelejetan toko tutup 8 minggu ini bagaimana mau dapat hasil? Nah itu salah. Silakan tegur tapi dengan kasih. Bahwa uang persembahan itu harus tahu jalurnya kemana. Tapi itulah masing-masing gereja punya aturan sendiri. Tapi saran saya, kalau seorang anggota baru dan gembala marah langsung tegur, ya cari gereja lain lah. Masih banyak kok. Ada ucapan-ucapan selamat dari Nani dari Semarang. Selamat melayani Opa Daniel, Pak Agus. Tuhan memberkati pelayanannya menjadi berkat. Dan saya setia mendengarkan di Semarang. Wow, Bu Nani. Ya, Sobat Suameka yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bahwa ketika kita bersama-sama datang kepada Tuhan, maka kita memberi hati kita untuk kita persembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Baik dalam segala bentuk
persiapan sebelum kita berangkat ke gereja, sebelum berangkat beribadah, contohnya seperti itu. Dan segala sesuatu adalah bagaimana kita memberikan hati, pikiran kita, tubuh kita untuk berkenan kepada Tuhan. Tetapi tidak hanya hari Minggu saja dalam mempersembahkan itu. Silakan Opa Daniel. Iya, 24 jam penuh. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Jadi nggak cuma hari Minggu. Nah, apalagi sekarang adanya COVID-19, Minggu nggak bisa ibadah. Terus mau diapain hidup ini? Jadi bawa setiap hari hidup ini 100%. Ya, awal tadi kan kita mulai dengan persembahan yang lebih berkenan adalah waktu. Waktu kita untuk Tuhan, waktu kita untuk keluarga, waktu kita untuk orang lain. Waktu. Nah, setelah waktu, kita pakai fasilitas hidup kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oke. Nah, kita tolong bacakan Kisah Rasul 20. Ayat 33 sampai 35. Nah, hamba-hamba Tuhan, ya, jadi bukan full time tapi full heart. Itu penting sekali. Tadi ada yang tanya soal full time. Enggak. Hamba-hamba Tuhan harus punya. Saya bahas ini sedikit ya, tapi tidak apa-apa saya ulangi lagi. Ya, silakan. Bagus. Kisah Rasul 20, 33 sampai 35. 33 sampai 35, begini bunyi firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri. 33 sampai 35. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Nah, hamba Tuhan kita nggak boleh nginginin apa-apa dari jemaat. Amin. Terus? Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Terus? Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, jadi hamba Tuhan itu harus memberi. Saya ulangi lagi, hamba Tuhan harus memberi, bukan menerima. Paulus itu nggak pernah minta apa-apa kepada jemaat, emas, perak, pakaian, tidak. Dia bekerja yang mencukupi kebutuhannya dan mencukupi teman-teman seperjalanannya. Luar biasa. Hamba Tuhan harus memberi contoh kepada jemaat untuk bisa buat sesuatu. Nah, saudara, kalau kita hidup seperti ini kan luar biasa. Tuhan pasti dipermuliakan dalam hidup kita. Kita tidak mengganggu jemaat. Maka kita pelayanan jadi bebas. Jadi luar biasa. Oke, saya cuma saksi ya, saudara, saya saksi. Ini secara psikologis. Kalau kita mengajar khotbah, duduk di depan kita orang-orang yang menghidupi kita. Kata menghidupi ya. Nah, coba Bagus jawab. Berani nggak kita bicara tegas, keras? Artinya kalau salah ya salah, tidak ya benar ya benar. Di depan orang yang menghidupi kita. Jawabannya apa Bagus? Sangat berani. Enggak, kalau ada orang menghidupi, kita segan dong ngomong-ngomong kebenaran. Ya harus berani. Ya, harus tapi berani kalau kebenaran. kalau ada orang menghidupi kita, biaya kita di situ loh, ini psikologisnya. Nggak berani, karena sungkan. Ya, tapi harus berani. Oh ya, enggak, tapi pertanyaan saya, enak tidak, itu loh masalahnya. Oh ya. Iya toh? Iya. Beda. Nah, maka itu banyak hamba Tuhan nggak bisa tegas kepada orang kaya yang salah di gerejanya. Karena dia takut. Iya. Sebanyak orang. Maaf saya berkata.
Nah, maka itu hamba Tuhan harus punya income sendiri, bukan dari jemaat, supaya bisa tegas bicara. Kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Iya. Nah, itu konsep yang ada dalam kehidupan kita. Iya. Ya, toh? Maka itu anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, ayo mulai hari ini kita betul-betul melakukan kehendak Tuhan, karena itu yang Dia suka. Dan kita buktikan kepada dunia, uang itu ada di bawah telapak kakiku, bukan di atas kepalaku. Yeah. Kalau kita melakukan itu, wah, hasilnya itu akan luar biasa. Yeah. Kembali ke 2 Korintus 8 tadi. Ya. 2 Korintus 8, sebentar. Ayat berapa? 13-14, coba. 2 Korintus 8. Ya. Ayat 13 dan 14. 13 dan 14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, kalau sampai di gereja ada kepincangan, nggak balance, nggak seimbang, berarti gereja itu salah. Nah, apa keseimbangan? Tadi itu Kisah Rasul 4. Nggak ada yang kekurangan di antara semuanya. Karena jemaat yang punya sesuatu saling berbagi sesuai dengan keperluannya masing-masing. Maka itu nggak boleh jemaatnya kaya raya. Tapi gembala kaya raya. Jemaatnya ada yang miskin, susah, setengah mati. Nah, itu namanya nggak seimbang. Jadi hidup di dalam Tuhan Yesus harus ada keseimbangan. Untuk apa saja. Ada pertanyaan, Opa? Ya, silakan. Bagaimana dengan kebutuhan pelayanan, contohnya pembangunan gereja atau satu pelayanan misi dengan mengedarkan proposal? Apakah ini dibenarkan? Tidak. Artinya begini, tidak itu ya. Kalau kita percaya Tuhan, 1, andalkan Dia. 2, nggak usah pakai proposal kalau nggak diminta. Datangi jemaat yang memang mampu. Nah, khususnya pembangunan gereja ya. Begini, sebelum dibangun, maka harus ada persetujuan antara jemaat dengan gembala dan gembala dengan jemaat. Karena di gereja-gereja aliran tertentu, gembala itu berkuasa. Nah, ada gembala yang memaksa ingin punya gedung yang bagus dan wah. Lalu jemaat dipaksa untuk berikan persembahannya. Nah, ada jemaat-jemaat yang takut kepada gembala. Karena gembala sering pakai firman, jangan mengusik orang yang diurapi. Nah, saya nanti akan bahas itu sedikit. Karena jemaat banyak yang takut dan segan, maka ketika proyek pembangunan sedang berjalan, ternyata pembengkakan terjadi. Dan jemaat sudah keberatan, setengah mati. Akhirnya apa yang terjadi? Hampir tiap khotbah, gembala pasti nyentil. Harus memberi, saudara. Ini akhir zaman. Kita harus punya rumah di surga. Kita harus bangun gedung gereja ini. Maaf, itu contoh saja. Nah, lama-lama jemaat capek. Jemaat nggak cuma capek. Akhirnya gembala khotbahnya sudah nggak murni lagi. Karena mikir, ini kapan jadinya gedung ini. Kalau nggak diingatkan terus jemaat itu. Nah, ini salah. Kalau dari awal mau membangun ada kerjasama dan persetujuan bersama antara gembala dan jemaat dan gembala, nggak perlu ngedarkan proposal, cari bantuan.
Nggak perlu. Nah, kalau jemaat sudah dari awal berkata nggak siap, nggak sanggup, ya tolong gembala jangan memaksa supaya nggak jadi beban. Iya. Apalagi kalau sampai ada pembangunan gereja, terus datang ke pengusaha-pengusaha yang bukan Kristen dan yang bukan anggota jemaatnya. Wah, itu sungguh-sungguh memalukan. Iya. Betul tidak, bagus Iya. kalau begitu. Nah, itu dari awal, jadi nggak perlu buat proposal. Ya, jadi datangi dulu jemaat, sanggup atau tidak. Nah, sebelum jawaban pertanyaan yang lain, jangan mengusik orang yang diurapi. Saudara, kalau gembala itu sudah salah, dan kita tahu salahnya, maka nggak ada pengurapan dari Tuhan untuk dia. Jadi berhak untuk kita tegur. Itu saja artinya ayat itu. Oke, lanjut Opa. Ya, ada pertanyaan, bagaimana persembahan dari perusahaan dalam tanda petik yang usahanya itu seperti jual minuman keras atau rokok dan sebagainya. Ya, lagi sekali saudara, uang itu tidak ada agamanya, tidak ada saudara. Uang itu uang. Mau dihasilkan dari apa saja, itu bukan uangnya yang salah. Yang salah orangnya. Jadi kalau ada orang Kristen mengaku murid Yesus, tapi hidupnya nggak benar, jadi jangan salahkan uangnya. Hidupnya itu loh yang nggak benar. Ya toh? Yeah. Ya Tuhan nggak berkenan. Uangnya nggak salah. Orangnya yang nggak berkenan. Maka itu dari awal tadi saya katakan, kalau memberi persembahan motivasinya untuk nyuap Tuhan, supaya kalau aku salah Tuhan juga diam, nah itu kejahatan. Iya. Ya, oke, ada lagi? Ada. Jadi uang itu bersifat netral, Opa Daniel. Memang uang itu netral, nggak punya denominasi apa-apa. Tapi jahatnya manusia, uang hasil kejahatan paling gampang dicuci di dalam agama. Iya. Maka itu sejarah mencatat dari dulu, dari ribuan tahun. Kalau orang-orang jahat ingin hidup bersih, persembahkan uangnya ke dalam agama, maka merasa bebas. Tuhan sudah diam karena aku kasih duit. Iya. Itu sejarah, saudara. Iya. Okay. Ada respon? Wow, dahsyat banget firman Tuhan malam ini. Thank you Opa Daniel dan Opa Agus. Benar-benar merubah mindset saya. Karena dulu saya sering merasa tertuduh dan berdosa kalau tidak memberikan perpuluhan karena kerjaan mengalami kerugian. Gitu. Ya, itu salah lagi. Ya. Saya pernah punya pengalaman ya. Satu hari teman saya kecelakaan. Nah, saya kunjungi. Dia dari gereja lain. Ya. Di rumah sakit ini. Lagi ngomong-ngomong. Atau gembalanya masuk. Ya, gembalanya masuk. Saudara, betapa kagetnya saya. Masuk. Langsung ngomong. Saudara, kenapa kecelakaan? Ingat. Mungkin 2 bulan terakhir ini saudara nggak memberi perpuluhan. Wih, saya kaget saudara. Orang lagi susah. Ditanya perpuluhannya. Aduh. Oh, ngeri banget. Itu loh ancaman-ancaman dari hamba Tuhan yang selalu perpuluhan. Makan maaf saya ngomong. Kata perpuluhan itu di Alkitab cuma tercatat 30 kali. Catat, 30 kali. Bukan 30 ayat loh. Berarti dikit atau banyak Pak Agus? Sedikit. Cuma 30 kali. Sedikit. Tapi bertobat, hidup kudus, mengampuni. Wih, itu ratusan kali.
Nah ini yang saya heran. Kenapa yang tertulis cuma 30 kali bisa dikhotbahkan hampir tiap minggu? Tapi yang ditulis banyak kali kok tidak dikhotbahkan? Maaf. Itulah model hamba-hamba Tuhan yang mata duitan. Maaf. Apalagi sampai ngancam jemaat. Saudara ingat. Kalau tidak mengembalikan perpuluhan, ada belalang pelahap. Ada kutuk, ada segala macam. Nah kata cobai aku di Maleaki. Ya cobai aku. Istilah yang dipakai bukan? Nah kata cobai itu begini loh saudara. Ini saya kenal seorang. Nah beberapa hari lalu orang yang saya ceritakan ini masuk ke acara Oma. Dia pengusaha sukses. Bersama keluarganya dia punya 2 perusahaan. Dan sungguh saya kenal betul keluarga ini. Saya sering nginep di rumahnya. Sangat hatinya untuk Tuhan luar biasa. Memberi persembahan nggak tanggung-tanggung. Bukan perpuluhan. Dia nggak pernah perpuluhan. Karena dia lebih dari perpuluhan kalau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saya tahu sendiri. Satu hari, waktu saya nginep di rumahnya, lagi makan bersama, istrinya bilang, kami ini rencana akan buka perusahaan yang ketiga. Oh ya? Tolong catat ini ya. Bagus dong kalau gitu. Tapi apa? Kami sepakat suami istri. Apa itu? 100% keuntungan perusahaan ketiga. Itu kami akan berikan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Wow. Saya bilang, hebat sekali. Nah, dia pakai Maleaki 3. Karena saya ingin nantang Tuhan. Ya. Ayo Tuhan, kami buat ini. Saudara, masuk tahun ketiga, pas saya nginep lagi di rumahnya. Nah, lalu istrinya bilang begini, aduh, saya mau berdoa serius ini. Doa apa? Aduh, tolong Tuhan. Loh kenapa? Saya bilang, aduh, saya mudah-mudahan saya nggak jatuh dalam dosa. Saya bilang, kenapa? Suaminya cuma senyum-senyum. Ternyata begini, Pak Agus. Setelah jalan masuk tahun ketiga, keuntungan perusahaan ketiga itu jauh lebih besar dari keuntungan 2 perusahaan mereka yang pertama. Haleluya. Jadi istri itu doa, Tuhan, jangan saya jatuh dalam pencobaan ini, lihat duit segini banyak. Justru yang diberikan untuk Tuhan dapat lebih banyak daripada yang dikerjakan sendiri. Bisa ngerti nggak kesaksian ini? Iya. Dan itu nyata. Dan saya tahu sampai hari ini, warga ini tetap perusahaan ketiga 100% untuk Tuhan. Luar biasa. Maka itu, jangan hamba-hamba Tuhan, tolonglah, please. Jangan cuma ngomong perpuluhan melulu. Jangan ajari jemaat jadi pelit untuk kepada Tuhan cuma 10%. Yang 90% dimakan sendiri. Jangan. Iya. Apalagi Opa Daniel, hamba Tuhan mengatakan begini, ini Maleaki miliknya Tuhan. Kalau nggak memberikan perpuluhan, berarti perampok. Ya, maaf ya. Ayo hamba-hamba Tuhan kita jujur. Yang merampok itu siapa? Begini, baca baik-baik. 4 pasal kitab Maleaki. Itu untuk imam. Bukan untuk umat. Istilah perjanjian lama. Maka rekan-rekan hamba Tuhan, kitab Maleaki itu untuk kita. Teguran untuk kita. Jadi imam-imam pun harus memberi perpuluhan. Iya. Betapa jahatnya kita, teguran untuk kita pakai untuk menegur jemaat. Malah kita berani menuduh jemaat perampok. Ternyata kitanya perampoknya. Ngeri sekali. Jadi tolong baca mulai hari ini. Kitab Maleaki itu untuk kita para hamba Tuhan, bukan untuk jemaat. Iya. Iya. Oke, lanjut Opa. Ya, ini ada dari Bisa dibaca namanya dah. Ya. Ya. Saya nggak baca. Opa Agus, maaf,
bisakah setiap pertanyaan kita dapat jawabannya melalui tulisan karena suka ketinggalan dengar? Oh, Sobat Swameka yang dikasih dan diberkati Tuhan, kami akan bukukan acara Oma ini dalam satu. Wah, luar biasa dibukukan. Ya, jadi tolong doakan saya yang menulis. Jadi saya akan bukukan. Jadi puji Tuhan sudah ada notebook untuk saya bisa menulis. Persembahan dari salah satu pendengar radio Swameka. Baru datang kemarin. Terima kasih. Dan juga headset yang saya pakai juga merupakan dari beliau untuk supaya saya lebih jelas untuk siarannya. Wah, keren. Puji Tuhan. Sobat Swameka, memang begini. Setiap orang yang hidup pasti memiliki keinginan untuk mengalami sesuatu kehidupan yang lebih baik. Artinya, orang yang sehat itu tidak ingin hidupnya statis, tetapi dinamis, progresif. Demikian juga di dalam kehidupan rohani. Demikian juga sikap kita terhadap mempersembahan ini. Sehingga hari lepas hari, bagaimana kita memberi diri kita, mempersembahkan hati dan hidup kita, itu seolah-olah Tuhan itu di depan kita. Dan memang walaupun tidak terlihat, Tuhan itu ada di depan kita, ada di dalam hati kita, dan Dia Maha tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan. Tak bisa sesuatu pun yang dapat disembunyikan di hadapannya. Firman Tuhan mengatakan apa yang tertutup, apa yang tersembunyi akan dibukakan. Demikian juga pada malam hari ini, Sobat Swameka, kita setelah mendengar pemaparan dari Opa Daniel Alexander, maka kita harus punya planning. Kita mau daftar apa yang harus kita akui di hadapan Tuhan. Ketika kita sadar bahwa itu adalah dosa, kita harus setuju dengan Tuhan bahwa itu adalah dosa. Dan ketika kita sadar bahwa itu adalah dosa, maka segera dan tidak ditahan-tahan lagi untuk kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan meninggalkannya. Nah, ini ada pertanyaan masuk. Shalom Opa Agus dan Papi, mau tanya tentang pemberian buah sulung yang benar itu seperti apa? Terima kasih. Aduh, buah sulung lagi. Saudara, itu perjanjian lama. Tuhan itu nggak butuh. Aduh, serius saudara. Mau buah sulung, mau persembahan pertama, mau apa. Udahlah, jangan bahas masalah itu. Sungguh, ada gereja-gereja besar. Begitu masuk bulan Oktober, sudah mulai khotbah. Ingat ya, hasil 100% bulan Januari, 100% itu milik Tuhan. Salah. Milik pendetanya kok diambil sendiri. Jadi jangan pernah memberi kalau motivasinya ingin diberkati dan takut dikutuk. Tuhan gak butuh duit. Jadi saya jawab, di perjanjian baru persembahan sulung tidak ada. Di perjanjian baru perpuluhan tidak ada. Yang ada apa? 100% milik Tuhan. Ayo, berani enggak? Iya. Jadi jangan cuma ngomong buah sulung persepuluhan. 100%. Ini loh kesalahan yang ada. Oke, lanjut. Ada lagi? Ada. Ya, apa itu? Ada dari respon, saya dulu takut dosa kalau mau ngasih bukan di gereja, di tempat di mana saya beribadah. Terus yang lain lagi mengatakan, bersyukur ya, kita sekarang jadi pinter. Thank you Opa Daniel. Puji Tuhan. Ya. Jadi pada dasarnya para kekasih-kekasih Tuhan, Sobat Swameka, adalah begini. Bagaimana kita berani melepaskan sesuatu yang selama ini mengikat kita? Dan ada pertanyaan. Mengikat apa maksudnya? Nggak jelas itu ya.
istilahnya harta benda mengikat kita. Kemudian juga kesenangan, hobi mengikat kita. Nah, ini ada dari Bandung, banyak gereja yang kayak gitu tuh. Gereja udah jadi ladang bisnis. Terus Tuhannya disamain sama Gunung Kawi, kalau nggak perpuluhan dikutuk. Dari Bandung. Kasihan. Iya, berani nih. Jadi bagaimana kalau belajar melepaskan sesuatu yang melekat di dalam rasa nyaman di dalam kehidupan, sehingga berani pure mempersembahkan yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Saya ini orangnya kalau ngomong apa adanya, radikal, tapi jangan marah. Gampang kok untuk membebaskan diri dari ikatan seperti itu. Ingat, ketika seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dengan arogan, Guru, apalagi yang harus aku buat supaya aku bisa masuk surga? Masih ingat ya? Tuhan Yesus jawabnya gampang, karena masih ada Taurat. Sudahkah kau melakukan hukum Musa? Wih, dengan gagah perkasa, pemuda berkata, sudah Guru. Nantang, apalagi yang kurang? Jawabkan Tuhan Yesus, kalau begitu, pergilah dan jual semua hartamu dan pergi kepada orang miskin. Alkitab menulis, dia kecewa dengan jawaban itu. Karena, ini loh, hartanya sangat banyak. Jadi, untuk hidup lepas dari ikatan bendawi materi, belajar untuk kita tidak memiliki apa-apa yang kita miliki. Pasti lepas sendiri. Dan berkata cukup. Apalagi yang terikat dengan barang merek. Aduh, kalau nggak beli yang model baru ini gimana? Nah, lepas. Tolong bacakan 1 Korintus 7. Ya. 1 Korintus 7 ayat mulai 29 sampai 31. 29 sampai 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Jadi jangan sibuk masalah seks. Terus? Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Sudah beli, seolah-olah nggak membeli yang dibeli. Terus? Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Nah, saudara, selalu ingat bahwa dunia yang begini ini akan berlalu. Maka itu kalau kita punya apa-apa, seperti nggak punya apa-apa. Karena suka memberi, suka berbagi. Itu yang Tuhan cari di antara kita. Jadi jangan ngomong cuma perpuluhan barang, jangan. Banyak orang tahu kok hidup yang saya hidupi ini. Saya ini punya barang apa saja. Gitu ya. Terus begitu ada yang perlu saya kasih. Orang tahu. Nah, maka itu saya nggak mau lengket, lekat. Ya, tergantung dengan barang-barang yang ada ini. Semua yang ada saya pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya jelas saya bertanya, nggak mau terikat. Oke, ada lagi? Ada. Tolong tunjukkan kitab Maleaki yang tentang merampok Tuhan. Ayat yang merampok Tuhan itu Maleaki di mana? Maleaki 3. Coba ya sobat. Saya ini nggak hafal sih karena nggak pernah khotbah perpuluhan. Coba saya bantu cari ya. Maleaki 3. Ya.
Ayat Ya, yang dia ke-10. merampok. Ayat 10 ya. Bukan. Itu perpuluhannya ntar ya. Jadi menipu ada, merampok ya. Seringkali hamba Tuhan mengatakan seperti itu, kamu merampok gitu. Ayat 8. Ya. Coba apa baca ayat 8 ya. Ya. Maleakhi 3 ayat 8, bolehkah manusia menipu Yahweh? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. 9. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. 10. Nah, ini untuk imam loh. Bukan untuk umat loh, saudara. Ya. Ini untuk imam. Ya, jadi jangan salah ngerti. Pokoknya gini loh, saudara. Di perjanjian baru, Tuhan Yesus dan Paulus nggak pernah ngomong, nyuruh kita memberi. Jadi nggak usah takut. Ada lagi? Ya. Sudah kurang 7 menit, cepat benar. Iya. Ya, luar biasa, buah sulung juga banyak dipakai nakut-nakutin jemaat, luar biasa. Iya. Gitu. Baik, Sobat Swamika, tanpa terasa nih, Opa Daniel Alexander akan memberikan closing malam hari ini. Dan juga kita terus berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa juga untuk kesehatan semua para pendengar Sobat Swamika, juga usahanya, semua usaha Sobat Swamika maupun kehidupan jasmani yang dibutuhkan oleh jemaat Swamika. Ya, Opa Daniel akan memberikan closing, setelah itu juga akan ditutup dengan doa berkat bagi kita semuanya. Sobat Swamika, sekali lagi Matius 6:24. Tuhan itu Yesus, tapi uang juga Tuhan. Ingat itu. Maka itu harus dipisahkan antara uang dengan Tuhan dan Tuhan. Antara Yesus dengan uang dan uang dengan Yesus harus dipisahkan. Nggak bisa digabungkan. Jangan bicara uang kepada Tuhan. Dan jangan hubungkan uang itu berkat Tuhan. Tidak. Saya punya prinsip, orang itu banyak jadi kaya tanpa Tuhan. Betul tidak? Bahkan saya menemukan resep untuk jadi kaya tanpa Tuhan. Ada. Gampang resepnya. 1, tiba-tiba dapat warisan, kan kaya. Nggak usah berdoa, nggak usah hidup benar. 2, rajin, cari duitnya rajin, pasti kaya. Ya. 3, pelitlah. Nah, inilah 3 resep untuk bisa kaya tanpa Tuhan. Ya. Maka itu jangan libatkan Tuhan soal uang. Yang penting hati kita beres dan jangan pelit, itu saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan begitu luar biasa untuk kesetiaan-Mu, Bapa. Ampunilah kami kalau selama ini konsep hidup kami salah. Karena kami menyamakan Tuhan dengan uang. Ampuni kami. Bapa, terima kasih. Beberapa menit lagi kami yang di Papua dan Indonesia bagian timur akan meninggalkan hari yang ke-13. Bulan yang ke-5. Cepat sekali. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Bapak, kalau ada anak-anak masih dalam pergumulan berat dalam hidupnya, hari ini Tuhan tolong untuk hidup kami taat kepada Tuhan, maka hal-hal yang sulit itu gampang untuk kami hadapi. Yang masih sakit, Tuhan, mujizat-Mu terus terjadi. Meminta kuasa-Mu dinyatakan. Pak Roy, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih. Semua kami yang di Indonesia akan tidur, yang di negara lain masih sibuk, dan semua urusannya Tuhan memberkati juga. Terima kasih untuk Swameka. Terima kasih untuk semua donatur. Terima kasih
untuk semua kru. Terima kasih. Terima kasih. Bapak lanjutkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Yes. Supaya Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Terima Sungguh kasih. kami mengambil keputusan mulai malam ini. Yesus itu Tuhan kami. Bukan uang Tuhan. Yes. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk mempergunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sobat Swameka, tema besok malam adalah bagaimana sukacita kita penuh. Amin. Bagaimana supaya sukacita kita penuh? Sukacitanya tidak diangsur, tidak dikredit, tidak setengah-setengah, tapi penuh. Ya, Pak Ujun dari Bali akan segera membuat desainnya, posternya, bagaimana sukacita kita menjadi penuh. Nah, Sobat Swameka, kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Opa Daniel Alexander. Dan banyak yang bertanya ini, kok Pak Agus kok ada di Nabire nih? Telat itu orang. Telat ya, karena dia lihat Facebooknya, Facebook saya ada di Nabire. Jadi mereka banyak bertanya seperti itu. Dan Sobat Swameka yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahwa kita merupakan tim, kita merupakan satu kekuatan ketika kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu. Apa yang kita dengar pada malam hari ini, kita harus berani dan tegas terhadap diri sendiri untuk melakukannya. Bukan diperbincangkan atau diseminarkan atau didiskusikan. Tetapi please, kita saling membahu satu dengan yang lain untuk melakukannya. Kita percaya bahwa janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah satu janji yang menyenangkan hati Tuhan. Dan demikian kita harus berani habis-habisan mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Artinya, biarlah nama Tuhan ditinggikan. Tiap-tiap hari biarlah kita berani mati terhadap dosa dan hidup bagi kehormatan kemuliaan Tuhan. Setuju? Amin. Baik, Sobat Swameka dikasih Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya, baik yang ada di Nabire, di Manokwari, di Semarang, di Bandung, ya, di Tegal, di Depok, di Tangerang, di Malang, di Surabaya, di Makassar, di Batam, demikian juga di Klaten, di Mojokerto, juga yang ada di Belanda, di Amerika, maupun Ibu Rita yang ada di Melbourne, Australia. Terpujilah nama Tuhan, dan marilah kita saling satu hati untuk terus berdoa supaya sungguh Indonesia bagi kemuliaannya. Haleluya. Opa Daniel, terima kasih banget. Tuhan Yesus memberkati.